berperilaku lembut, Iya. sopan, santun misalnya, atau mau anaknya itu mampu untuk mengendalikan Iya, emosi, oke. atau mau anaknya itu memahami orang lain. Nah, maka perilaku itu harus ditunjukkan terlebih dahulu oleh Iya, orang oke. tua setiap harinya. Iya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih ya jawaban Ibu Eni yang memang sangat luar biasa. Bintang narasumber kita pada kesempatan hari ini. Ini amat penting sekali ya buat Iya, ibu-ibu benar, dan Bu. juga keluarga yang sedang mendengarkan pada saat ini. Nah, kalau memang mengalami hal anak-anak itu kan nggak sengaja ya kan lari-lari tertabrak gelas yang berisi minum kemudian tumpah. Sebaiknya kita menasihatinya seperti yang Ibu katakan tadi dengan lembut, bahasanya kita kasih pengertian juga kalau misalnya ini gelas kan pecah, kemudian kalau kena kaki, tangan adik atau abang atau kakak gimana kan sakit. Makanya kalau berlari-lari lihat dulu di mana tempatnya, mungkin bisa seperti itu. Terkadang ada juga ibu-ibu ini saking emosinya ya Bu ya, kemudian dengan membentak, dengan menjewer, kemudian tidak meredamkan dulu, tidak menasihati. Jadi sisi rekaman memori ya di dalam anak pikiran anak tadi, waduh rupanya seperti ini orang tua ya. Begitu kita melakukan sesuatu langsung saja dia dengan istilahnya kita dibentaknya, kemudian itu mungkin bisa juga menimbulkan rasa trauma ya Bu. Benar, ya? bisa. Rasa trauma bahwasannya orang tua kelakuannya seperti ini ya, anaknya melakukan ini kok tidak ada pengertian-pengertian yang diberikan seperti itu, hanya bentakan, hanya cubitan gitu ya kan. Itu mungkin sering juga terjadi yang dilakukan ya di rumah oleh bapak dan ibu kita sendiri. Kalau kita baru pulang kerja, kemudian anak-anak itu kan sebetulnya itu rasa rindu yang diungkapkan oleh anak-anak dikala kita pulang dari tempat aktivitas ya. Mereka merangkul kita, ingin mencium kita, alasan kita masih kotor dengan segala sesuatu. Beri pengertian dulu ya. Oke, nah itulah untuk para ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak juga berperan loh ya di dalamnya, bukan diserahkan kepada ibu aja, orang di sekolah aja, dimanapun kita juga berarti itu anak mereka, anak para guru untuk mendidiknya di saat di sekolah. Seperti itu. Kalau di rumahnya berarti tanggung jawab kita, bukan berarti kita serahkan aja anak itu kepada para pendidik gitu ya kan Ibu ya. Iya, benar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari adik-adik duta, mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada Ibu Eni ya selaku psikolog anak. Oke, yuk mari monggo silakan untuk Cinta. Baik ya Bu. Baik Bu, berbicara tentang parenting nih Bu, kan sekarang lagi maraknya tentang toxic parenting, betul atau sekali. budaya mendidik anak dengan menggunakan kekerasan nih Bu. Iya betul sekali. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira ada nggak sih Bu, dampak signifikan yang akan dialami oleh anak tersebut ketika dididik menggunakan cara yang kasar, apalagi anak-anak ini kan nantinya juga akan menjadi orang tua Bu di masa depan. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, gitu ya, dampak gitu ya. Adakah dampak kekerasan pola asuh yang keras kepada psikologis anak seperti itu? Nah, artinya di sini saya mau mengatakan bahwasannya di dalam psikologi gitu ya, ilmu psikologi kita mengenal bahwasannya anak itu belajar dari pengalaman apa yang dia alami. Nah, terutama di sini adalah keluarga. Maka ketika seorang anak tumbuh dengan bentakan, kemudian dengan hinaan, kemudian atau dengan kekerasan gitu ya, ia bisa saja akan menganggap itu adalah hal yang wajar gitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya nanti ketika mereka dewasa dan mereka berumah tangga dan memiliki anak gitu ya, pastinya ya Bu ya. Nah, tanpa disadari mereka mengulangi pola yang sama. Kalau dalam psikologi itu istilahnya itu ada yang namanya siklus pengasuhan. Jadi dia mutar-mutar di situ saja seperti itu ya. Bahasa kasarnya, bahasa pasarannya, memori tadi merekam apa yang sudah Iya, dirasakan. benar. Berarti ini contohnya ya, contohnya nanti kalau aku udah berumah tangga punya anakku buat kayak gini lah. Tapi mudah-mudahan kedepannya tidak. Kalau mereka para remaja, putra dan putri kalau memang yang menanjak dewasa ingin berumah tangga, mungkin dari mendengar kita talkshow pada suasana pagi jelang siang hari ini, mungkin bisa mereka, oh berarti tidak seperti itu. Nah, seperti juga orang tua yang sedang mendengarkan juga pada saat ini kiranya bisa memberikan nasihat kepada anak-anak yang mau berumah tangga. Nanti kalau punya anak jangan
begini, jangan terlalu kasar, Benar. tetapi juga jangan terlalu memanjakan Iya, ya. iya. Karena terkadang ada juga seorang ibu yang memang memanjakan, nangis tidak boleh ya, tidak dikasih kalau menangis. Padahal itu kan bisa membuat dia mengeluarkan ini juga ya, bahwasanya dengan menangis itu lega seperti itu. Tapi kita selaku orang tua jangan udah biarin aja dia diam sendiri, nanti kebiasaan begitu. Terkadang kan seperti itu ya ibu-ibu Benar. ini memberikan. Jadi kalau bisa ya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh ibu, sudah dipertanyakan oleh adik yang duta genre ya, kemudian oleh Mbak Mita tadi gitu ya, merupakan forum anak kabupaten Angkat, tentunya bisa ya menjadi sebuah contoh bagi kehidupan berumah tangga bagi anak-anak ibu. Oke, untuk selanjutnya Saya belum selesai tadi. Oke. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi Iya, artinya apa? Siklus pengasuhan yang Iya. buruk tadi itu kabar baiknya bisa diputus gitu Bu. dengan cara Iya, jadi ini orang tua, ayah dan bunda, jadi jangan khawatir gitu ya. Iya. Artinya siklus pengasuhan yang buruk tadi itu bisa Oke. diputus. Karena apa? Kalau kita lihat gitu ya, banyak juga kan akhirnya orang tua yang itu diasuh gitu ya oleh orang tuanya zaman dulu. Oke, kita lah mungkin atau Ibu Dina atau Ibu Meli pernah mengalami bentakan. Nah, tapi akhirnya apa? Orang tua ini gitu ya membuat memikirkan gitu ya, Iya. belajar aku dulu mengalami kekerasan. Kalau bisa anakku tidak mengalami Iya. hal yang sama. seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Banyak orang tua hari ini tuh mengikuti gitu ya, Bu ya, kelas-kelas parenting, Oke. membaca buku atau konsultasi Iya, dengan betul. profesional. Nah, Iya. mereka memiliki tujuan apa kan gitu ya? Aku ingin mendidik anakku menjadi lebih baik seperti itu. Artinya tadi siklus ini bisa diputus, siklus pengasuhan yang negatif tadi bisa diputus. Nah, kembali ke pertanyaan gitu ya, adik cinta tadi, dampak dari pengasuhan yang keras gitu ya, dalam tanda kutip toksik tadi, Iya. itu banyak sekali gitu ya. Salah satunya apa? Yang pertama, itu akan membuat anak menjadi cemas. Yang kedua, akan membuat gitu ya, anak itu sulit untuk percaya kepada orang lain. Nah, selanjutnya anak akan menjadi kepercayaan dirinya menurun, ya karena apa? Ya setiap dia mau berpendapat selalu dipatahkan, selalu dihakimi. Nah, kemudian apa dampak selanjutnya? Kesulitan anak dalam mengelola emosi. Jadi anak itu nanti ketika dewasa dia akan cepat marah gitu, karena sedari kecil dia nggak diajarin bagaimana sih cara meregulasi atau cara mengelola emosi yang baik itu seperti apa. Nah, sebaliknya gitu ya, kalau kita lihat orang tua atau ayah dan bunda gitu ya yang membesarkan anaknya dengan kasih sayang, kemudian dengan komunikasi yang sehat gitu ya, dengan aturan yang jelas di rumah, ada batasan, ada bonding di situ, maka anak tadi memiliki yang namanya rasa aman. Nah, ketika anak sudah memiliki rasa aman, pasti akan memunculkan rasa percaya diri. Nah, kemudian apa? Anak juga mampu untuk mengendalikan emosinya. Dia akan berpikir ketika dia mau marah. Nah, karena dia sudah diajarkan cara meregulasi emosi oleh orang tuanya tadi. Nah, kemudian yang lebih penting dari itu semua, anak sudah punya bekal, Bu. Iya. Ketika dia nanti dewasa dan dia berumah tangga, dia punya anak, dia udah punya nih bekal yang sehat. Nah, jadi terputus kan siklus pengasuhan Betul yang sekali. negatif tadi gitu, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Bisa ya diputuskan siklus Bisa. kekerasan tadi Benar. menjadi bisa dimengerti Pengasuhan oleh yang anak-anak, positif. pengasuhan yang positif. Benar. Jadi bisa diturunkan lagi ke anak-anak Anaknya, mereka. benar. Jadi generasi penerus ini aman ya. Benar. Dari kekerasan. Misalnya kita harus kalau misalnya orang tua dari sekarang itu sudah mendidik anaknya dengan membentak keras, itu dianggap mereka sebagai jalan keluar yang Benar. baik dalam satu masalah menghadapi anak yang rebel dan segala macam. Ini juga akan tidak bisa ya kan. Iya. Kalau mereka mau berusaha putuskan siklus tersebut, iya. kita beralih ke memang yang bisa komunikasi Kasih, yang paling penting di dalam iya. apapun itu ya, mau kekeluargaan, anak-anak dan semua itu adalah komunikasi yang baik ya. Benar. Terkadang ada yang kita lihat satu keluarga hanya diem-diem saja, Benar. apalagi sekarang HP mereka pegang masing-masing Betul. ya kan, mereka di kamar dengan sibuk dengan HP-nya, Benar. di ruang sana sibuk dengan HP-nya, orang tua juga sibuk dengan HP-nya ya. Ini kan tidak ada komunikasi yang terjadi
terjalin ya, tidak ada komunikasi yang terjalin, makan bareng misalnya gitu, ngobrol bareng habis makan seperti itu. Kemudian masalah anak-anak tadi diungkapkan oleh orang tua, nah, orang tua bisa menjelaskan. Mungkin itu akan lebih baik. Itu juga salah satu jalan untuk memutus siklus kekerasan tadi ya. Benar. Okay. Karena memang kita hari ini adalah korban gitu ya. Jadi putuslah siklus korban tadi itu. Jadi sebetulnya kita redamkan emosi. Iya, karena salah satu penyebab penyakit emosi yang tak terkendali adalah penyebab penyakit, ya kan? Darah tinggi misalnya kan ibu, itu bisa melanjut ke stroke dan lain sebagainya. Oke, dari Duta Genre Kabupaten Langkat tadi sudah ya, adik cinta. Kemudian mungkin adik yang masih berpakaian sekolah mungkin salah satu juga ya duta gitu ya kan, akan menjadi duta atau gimana gitu ya kan. Ada pertanyaan yang akan ditujukan kepada Ibu Eni sebagai psikolog, monggo silakan. Baik Bu, seperti yang kita bahas tadi tentang era digital ya kan. Kalau kita lihat sekarang ini di mana remaja saat ini rentan terhadap teknologi informasi, yang dimana mereka bisa mendapatkan informasi tanpa batas, dan juga mereka itu tidak hanya bisa meniru hal-hal positif, melainkan hal-hal negatif juga yang ada di media sosial saat ini. Nah, pertanyaan saya nih Bu, seberapa penting sih peran keluarga dan orang tua dalam pembentukan karakter anak di era digital saat ini? Lalu bagaimana sih cara konkret orang tua untuk membatasi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan kenakalan remaja saat ini? Oke, terima kasih adik atas pertanyaannya. Nah, hari ini kan memang kalau kita lihat ya Bu ya, generasi kita dengan generasi anak hari ini itu beda jauh gitu ya. Kalau mungkin saya gitu ya, hidup di generasi milenial atau generasi X gitu ya. Mungkin ada adik-adik ini generasi Z gitu ya. Nah, artinya memang kita nggak menutup mata gitu ya Bu ya terkait teknologi itu sendiri gitu ya. Kalau mungkin dulu generasi saya itu handphone, smartphone itu masih langka, bahkan ingat saya tuh Bu, saya punya itu waktu SMA Nokia gitu kan, sebut merek nih ya. Nah, ngertilah zaman dulu seperti apa ya kan. Nah hari ini lihat kan, benar-benar. Nah artinya memang kalau kita lihat hari ini tuh informasi itu begitu banjir bahasanya gitu ya. Anak-anak hari ini itu mendapatkan berbagai informasi itu melalui hanya dengan telepon genggam yang ada di tangannya gitu. Bisa melihat segala. Nah seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh menutup mata. Artinya banyak manfaat gitu ya yang diperoleh dari teknologi itu sendiri gitu ya. Artinya kita juga jangan anti dengan teknologi. Kita juga ya kita hidup di fase milenial, 5.0 kan gitu ya, 5.0. Artinya ibu-ibu yang mungkin ada di generasi baby boomer atau mungkin generasi milenial gitu ya. Nah, artinya mereka juga harus menyesuaikan gitu ya. Nah, dengan kecanggihan teknologi hari ini. Nah, namun gitu ya. Di sisi banyaknya manfaat yang dilahirkan dari teknologi itu sendiri, kita juga harus lihat ada risiko gitu ya, ada risiko dari teknologi itu sendiri. Apalagi misalnya ketika anak tadi belum memiliki kemampuan dalam menyaring berbagai macam informasi yang masuk gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat gitu ya, artinya untuk pertanyaan Adi ini persoalannya itu kita bahas dengan skup yang luas gitu ya. Artinya di sini teknologi itu bukan penyebab utama terjadinya perilaku-perilaku negatif yang dialami oleh anak seperti itu. Karena kita pahami bahwasannya teknologi itu hanya sebuah alat. Nah, ya kan? Nah, alat gitu ya. Alat yang mempermudah kita dalam melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, di sini yang paling penting gitu ya, yang menentukan adalah bagaimana gitu ya anak tadi menggunakannya. Maka ada peran keluarga di sini. Nah, maka bekal yang mereka dapatkan dari rumah itu menjadi pondasi pertama anak. Nah, seperti itu ya. Maka kalau kita lihat misalnya anak itu kan tumbuh